Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita akan masuk pada bahasan kedua, yaitu berkaitan dengan menyerupai orang kafir dalam salat dan puasa, ya, tasyabbuh kepada orang kafir dalam salat dan puasa. Sebetulnya bahasan ini kita kasih judul part pertama gitu, bagian pertama. Karena di sini ada beberapa yang diangkat ya. Yang pertama tasyabbuh kepada orang kafir di dalam salat, tasyabbuh kepada orang kafir dalam puasa, ada di dalam haji gitu kan. Ada beberapa yang tapi yang untuk yang bagian pertama ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah tasyabbuh di dalam salat dan puasa. Di dalam salat dan puasa gitu ya. Ini bagian pertama tentunya Pak dalam bahasan ini. Karena nanti setelah ini akan ya runtut ya ada tasyabuh di dalam haji, tasyabuh di dalam pokoknya dalam keseharian berkaitan dengan masalah ibadah begitu. Tapi hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari bahwasanya akan ada suatu masa di mana orang itu berlomba-lomba untuk meniru meniru orang kafir. Ya. Meniru yang merupakan kekhususan bagi orang kafir. Meniru kekhususan orang kafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya kalau kita berbicara masalah tasyabbuh ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian kata Nabi SAW akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa zira'a zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya. Sampai kalian masuk ke dalam lubang bob sekalipun ya. Sampai pun jika orang yang diikuti, ditiru itu masuk ke dalam lubang bob ya. Lubang bob eh, kadal ya, lubang kadal. Maka kata Nabi SAW apa? Kalaupun sampai masuk ke dalam lubang kadal ya, kalian pasti akan mengikutinya kata Nabi SAW. Karena udah tasyabuh gitu kan. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ya, al-Yahuda wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi? Ya. Dan menurut lain ya, eh, apakah orang Romawi begitu ya? Apakah orang Romawi? Ya. Faman, kata Nabi SAW, siapa lagi? Jadi kata Nabi SAW, ya, orang ya sebelum kalian itu mengikuti jalan ya, akan mengikuti jalan sejengkal, mengikuti orang tasyabuh ya, sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sampai orang yang ditiru masuk ke dalam lubang top pun dia ikut masuk. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya dikatakan oleh Syekhul Islam, ini tidak diragukan lagi bahwasanya apa? Umat Islam kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasara dalam sebagian perkara. Ini menjadi dalil ya, umat Islam akan mengikuti, akan menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai panutan di dalam sebagian persoalan. Di dalam sebagian persoalan. Ya. Padahal apa? Padahal kita ketika berdoa, ketika sholat gitu kan, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu kan. Kita baca itu di dalam sholat setiap hari, kita baca. Kita meminta kepada Allah agar kita diselamatkan dari jalan orang yang sesat dan dimurkai. Siapa mereka? Al-Yahudi wa Nasara, gitu kan? Dan sebagian umat Islam ternyata pada hari ini sudah ada yang terjebak di dalam perkara ini. Di dalam perkara ini. Ya. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan hadis ya berkaitan dengan masalah tadi ya, bahwasanya akan mengikuti ya orang-orang terdahulu ya sampai masuk ke dalam lubang top pun diikuti gitu ya.
Jadi maksud dengan shibr dan dhira' di sini serta lubang dhab ini adalah apa ya, permisalan tingkah laku ya kaum muslimin itu memiripkan diri dengan orang Yahudi dan Nasoro, memiripkan diri ya. Orang Islam kata beliau mencocoki mereka baik itu di dalam kemaksiatan, penyimpangan, tapi bukan dalam hal kekafiran yang mereka lakukan ya. Perkataan beliau ini adalah mukjizat bagi beliau ya, bahwasanya karena apa yang beliau katakan saat ini telah terjadi. Telah terjadi. Ya, tasyabuh yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang kafir mungkin tidak sampai pada tahap sampai kekufuran. Tapi mereka mengikuti dari sisi tingkah laku, ya, perbuatan, kebiasaan, gitu kan? Ya, ini sebetulnya sudah menjadi sunatullah ya, pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Cuma demikian bukan berarti kita boleh mengikuti jejak-jejak para ahli kitab dan orang kafir. Kita tidak boleh menyerupai mereka dalam hal yang menjadi kekhususan bagi mereka di dalam agama mereka, gitu kan? Itu yang tidak diperbolehkan. Dan ancaman bagi orang yang senantiasa ya tasyabuh kepada orang kafir itu kata Nabi alaihi salatu wasallam dari Ibnu Umar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari bagian mereka. Kenapa termasuk bagian mereka? Karena tidaklah orang lain mengikuti sesuatu melainkan karena cinta, melainkan karena kagum. Makanya dia digolongkan dengan orang yang ia cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Oleh karena itu penting bagi kita. Siapa yang seharusnya kita ikuti? Siapa yang seharusnya kita contoh? Baik dalam keseharian, baik dalam ibadah. Satu-satunya manusia yang berhak untuk kita teladani dari semua aspek kehidupannya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan dalam tidurnya pun ada pahala bagi kita mengikutinya. Siapa dia? Nabi SAW. Ya, Allah telah memberikan stempel kepada Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Sebagai apa? Sebaik-baik suri tauladan. Artinya ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki perilaku yang mulia, ikut contoh Nabi SAW. Baik dari perbuatan ibadah, sosialisasi. Ya. Dan kata Aisyah, akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. Makanya kalau antum ingin memiliki akhlak Qurani, ya, maka contoh akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau yang antum contoh itu adalah akhlak yang nggak jelas asal usulnya dan Islam tidak malah pernah mengajarkan hal yang demikian, maka apa manfaatnya? Antum nggak bakal dapat apa-apa. Dan kalau antum jadi contoh di dalam keburukan, justru antum akan mendapatkan dosa dosa jariyah, contoh dalam keburukan. Kemudian hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man tasyabbaha bi ghairina." Kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Ya. Kenapa kita dilarang untuk meniru orang kafir secara lahiriah? Ya, dari apa yang tampak. Kenapa kita dilarang untuk meniru orang kafir dari apa yang tampak? Ya. Karena kata Syekhul Islam, menyerupai dalam perkara lahiriah itu bisa berpengaruh terhadap penyerupaan pada akhlak dan amalan. Oleh karena itu kita dilarang tasyabuh kepada orang kafir. Kemudian ya di dalam tempat lain beliau juga mengatakan
Jika dalam perkara adat atau kebiasaan saja kita dilarang tasyabuh kepada mereka, maka bagaimana lagi ketika yang kita tiru itu perkara yang lebih dari itu. Oleh karena itu penting kita memperhatikan, penting untuk kita berhati-hati di dalam bertingkah laku. Jangan sampai ternyata perbuatan yang kita lakukan, tingkah laku yang kita lakukan, ternyata mengikuti apa yang dilakukan oleh orang kafir. Apalagi dalam perkara ibadah, gitu kan? Apalagi dalam perkara ibadah. Hadirin sekalian, ya, tasyabuh kepada orang kafir itu ada dua. Tasyabuh kepada orang kafir itu ada dua. Ya. Yang pertama ada tasyabuh yang diharamkan. Ada tasyabuh yang diharamkan. Tasyabuh yang diharamkan di sini adalah tasyabuh, ya, di mana penyerupaan itu merupakan penyerupaan yang merupakan kekhususan ajaran orang kafir, bahkan diambil dari ajaran orang kafir dan tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Misalnya apa? Misalnya ulang tahun. Misalnya ulang tahun. Gitu kan? Ini termasuk tasyabbuh bil kuffar. Karena perayaan ulang tahun itu bukan berasal dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Justru ketika kalau kita ingin runut, ulang tahun ini dibawa oleh siapa? Oleh penjajah. Oleh penjajah. Ya. Makanya kalau ditanya, apa hukumnya ulang tahun? Nggak boleh. Dalilnya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena itu bukan ajaran Islam. Ada nggak riwayat yang datang kepada kita? Abu Bakar merayakan ulang tahunnya. Ada nggak? Nggak ada. Umar merayakan ulang tahunnya. Ada nggak? Nggak ada. Itu tradisinya orang orang kafir. Tradisinya orang orang kafir. Ya. Kemudian ada eh, yang melakukan perayaan ikut dalam perayaan tahun baru. Tasyabbuh bil kuffar, sama hukumnya, ya. Kemudian ada tasyabbuh yang dibolehkan. Karena memang asalnya bukan ajaran-ajaran mereka begitu. Maksudnya ini nilai-nilai umum yang murni diajarkan di dalam semua kebudayaan, di dalam semua keyakinan. Misalnya apa? Misalnya disiplin. Apakah disiplin hanya diajarkan di negara-negara kafir? Tidak. Tidak. Di dalam Islam ada disiplin gitu loh. Tanggung jawab ada. Jadi boleh kita kalau meniru nilai-nilai umum, disiplin, eh, loyal kepada atasan, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kemudian bekerja dengan sepenuh hati, gitu kan, kasih sayang, saling berbagi, itu kan nilai-nilai umum, tapi Islam ajarkan dan diajarkan juga di ajaran lain, gitu. Tapi yang kita ikuti kan ini anjuran dari Islam, bukan anjuran dari agama lain, gitu. Dan niatnya pun bukan tasyabuh kepada orang kafir, ya. Karena itu memang sudah diajarkan di dalam ajaran kita. Kemudian di sini disebutkan beberapa garis panduan berkaitan dengan masalah syarat bolehnya tasyabuh dengan orang kafir. Itu ada beberapa rincian. Yang pertama, ini sebagai pengantar saja agar kita uh, terpicu, ya, agar kita faham nanti masuk pada bahasan kita berkaitan dengan masalah tasyabuh dalam sholat dan puasa. Ini harus kita pahami dulu. Yang pertama harus kita perhatikan bahwa ada syarat bolehnya tasyabuh dengan orang kafir. Yang pertama, bahwasanya yang ditiru bukan syiar agama orang kafir dan bukan menjadi kekhususan mereka. Misal Natalan. Ternyata ada nih orang Islam yang kadang-kala ikut-ikutan, ikut pakai topi Natal dan lain sebagainya. Nggak boleh. Ini tasyabuh dalam perkara akidah, nggak boleh. Haram hukumnya.
Yang kedua, yang diserupai bukan ajaran syariat mereka, gitu kan? Bukan, tapi melalui kebiasaan mereka yang bertentangan dengan syariat kita. Misal ya, menghormati dengan cara sujud. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena dalam syariat kita, kita hanya boleh sujud kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ketika kita menyerupai orang kafir, jangan sampai kita membuat kita menyelisih ajaran Islam. Gitu kan? Ada orang yang ibadahnya itu mirip menyerupai ibadahnya orang orang di luar Islam dengan cara nyanyi-nyanyi misalnya. Ada. Dan dia meyakini itu sebagaimana ibadah. Maka dia menyelisihi sekali, gitu kan? Ada orang selawatan itu joget-joget, nyanyi-nyanyi, kayak sampai konser. Ini merusak sekali yang seperti ini. Ini merusak, gitu kan? Ya, tasyabbuh itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan hajat yang dibutuhkan dan tidak boleh lebih dari itu. Baik, kita masuk pada inti bahasan kita berkaitan dengan masalah larangan tasyabbuh di dalam sholat dan puasa. Dan tentunya kita ya baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ya banyak sekali dalil yang melarang kita untuk menyerupai orang kafir. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang ya waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah kata Allah, mereka seperti orang-orang yang sebelum yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ya, wala yakunu kalladzi dan janganlah seperti dan janganlah mereka seperti ini kata beliau adalah larangan mutlak terhadapan perbuatan untuk menyerupai mereka. Khususnya ya larangan menyerupai mereka dalam hal kerasnya hati mereka di dalam kebenaran, menerima kebenaran. Sedangkan ya kerasnya hati termasuk buah dari kemaksiatan. Makanya banyak orang melakukan kemaksiatan itu karena memang kerasnya hati, sulitnya hati menerima kebenaran. Sehingga terjadi hal-hal yang demikian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menjelaskan ya, kata beliau ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman menyerupai mereka dalam segala perkara, baik itu dalam perkara usul atau dalam perkara furu. Baik dalam perkara usul ataupun dalam perkara furu. Ya. Di dalam usul, di dalam akidah pokok ataupun dalam perkara furu gitu kan. Ya. Misalnya akidah misalnya seperti apa? Ikut meyakini misalnya Al-Masih putra Allah misalnya. Ikut meyakini Uzair putra Allah. Nauzubillah. Ini adalah perkara usul. Gitu kan? Perkara furu' seperti perayaan ulang tahun, tahun baru, tidak bersinggungan dengan akidah, tapi ini masalah akhlak. Ini bersinggungan dengan masalah akhlak. Maka nggak boleh kita tasyabuh baik dalam perkara furu' kata Ibnu Katsir ataupun dalam perkara yang usul. Itu nggak boleh. Nah, larangan menyerupai orang kafir ini secara umum banyak ya disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah tasyabuh di dalam sholat dan puasa. Insya Allah pertemuan berikutnya ada haji, ada
segala macam lah gitu kan. Ini yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat. Ya, yang pertama ya berkaitan dengan masalah sholat. Dari Syaddad bin Aus dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khaliful Yahuda, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Selisihilah ya orang-orang Yahudi. Karena sesungguhnya orang Yahudi itu tidak sholat dengan sandal-sandal mereka dan tidak pula dengan sepatu-sepatu mereka. Ini sebutkan dalam Sahih Sunan Abu Daud. Jadi di zaman Nabi SAW ya eh, tempat ibadahnya orang yang sinagog, berarti sinagog itu ketika orang Yahudi masuk ke sinagog ya mereka itu tidak menggunakan alas kaki mereka ya dilepas di luar gitu kan. Kata Nabi SAW, selisihi mereka dalam perkara ini. Maka dalam ibadah kita, kata Nabi SAW, ya, maka ketika orang Yahudi ibadahnya nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki, maka sholatlah kata Nabi SAW menggunakan sendal dan sepatu. Ya, karena memang masjid dulu lantainya kan memang lantai masih di atas tanah ya, nggak pakai yang sekarang pakai marmer segala macam, pakai karpet gitu kan. Nah, kata Nabi SAW selisihi. Ya. Nah, bagaimana kemudian prakteknya di zaman sekarang gitu kan? Di zaman Nabi memang sholatnya langsung di atas tanah gitu. Jadi sholat pakai sendal pun nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang kan udah pakai karpet gitu kan. Udah pakai marmer segala macam. Gimana? Gimana cara kita mengkompromikan hadis ini? Gimana coba? Ya. Maka bisa kita rinci sebetulnya. Hadisnya nggak salah. Hadis perintah Nabi nggak salah. Cuman konteksnya saja yang berubah. Konteksnya saja yang berubah. Gitu kan? Ya. Mari kita perhatikan penjelasan para ulama dalam masalah ini. Ya. Nah, penerapan hadis ini di zaman sekarang, pertama, jika masjid itu menggunakan karpet gitu kan, maka tidak dianjurkan sholat menggunakan sendal. Karena ada maslahat yang lain. Ya. Kalau antum misalnya di masjid itu, karpetnya udah bagus, masuk pakai sendal, pakai sepatu, digebukin antum pasti. Orang gila gitu kan. Dan menjaga kebersihan masjid ini adalah kewajiban. Antum tuh sendal sepatu antum ada debuhnya itu di telapaknya. Antum bawa ke masjid, bawa masuk dalam masjid nginjak karpet kotor. Oleh karena itu, ya, karena memang di zaman Nabi SAW tidak menggunakan karpet, ya, maka ini dikembalikan kepada uruf, ya, kondisi yang berubah begitu, ya. Dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, sholat itu tidak sholat menggunakan sendal dan sepatu tidak dilakukan di masjid berkarpet ya, untuk menjaga kebersihan tentunya, untuk menjaga kebersihan. Dan dinukil juga dari Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin ya. Boleh sholat pakai sendal tapi di masjid yang tidak memakai karpet ya. Di masjid yang bukan di masjid yang memakai karpet karena akan merusaknya gitu kan. Karpetnya itu mahal. Ya. Itu rinciannya ya. Kalau misalnya sholatnya di lapangan, di tanah, di halaman, tempat umum, maka sunnah melakukannya. Misalnya sholat di tengah lapangan gitu kan. Ya. Sholat di masjid tanpa karpet, kan ada di sebagian negara yang sholatnya itu langsung di atas tanah gitu kan. Karena memang nggak punya uang untuk beli karpet, ya sholatnya di atas tanah, maka boleh pakai sandal gitu kan. Dan wajib tetap memastikan sandalnya suci. Karena Nabi SAW pernah sholat, dalam sholat ketika mengimami pakai sandal, tiba-tiba Nabi SAW melepaskan sandal dan menjauhkan sandalnya dari beliau. Diikuti oleh para sahabat. Dan ternyata alasan Nabi SAW ya apa?
Nabi SAW diberitahu oleh Jibril bahwa di sandal beliau itu ada najis gitu. Sehingga beliau melepaskan sandal sandal beliau alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan bahwasanya ya, ada kondisi kita boleh menggunakan sandal, ada kondisi kita ya tidak boleh menggunakan sandal gitu kan. Tadi kan jelas Nabi SAW maslahatnya Nabi SAW sholat sebelumnya pakai sandal, tapi karena ada najis ternyata, maka Nabi lepas. Akhirnya Nabi sholat nggak pakai sandal. Ini menunjukkan bahwasanya boleh pakai sandal kalau memang kondisinya memang mendukung, ya. Tapi harus dilepas karena memang ada suatu keharusan. Misalnya pakai karpet kan nggak mungkin pula, ya. Kita sholat di masjid dekat rumah kita pakai sandal di dalam masjid kan aneh gitu kan meskipun sunnah memang meskipun sunnah, ya. Kemudian ketika kita sholat, ya kita tidak boleh meniru ritual seperti ritual agama lain. Seperti misalnya gerakan tangan misalnya, gitu kan? Atau pose ibadah, ibadah orang lain. Ada sebagian yang Anda perhatikan kalau dia berdoa itu seperti ini, seperti ini, gitu kan? Dalam Islam kan berdoa, hukum asal doa kan mengangkat tangan, gitu kan? Hukum asal doa mengangkat tangan. Ada sebagian orang yang doanya seperti ini. Ya, ini tasyabuh ya, tasyabuh pada orang kafir, iya. Anda kira antum sudah tahu agama atau keyakinan yang seperti ini cara berdoanya, gitu kan? Orang Islam doanya ya seperti ini, ya, bukan seperti ini, gitu. Ya, maka jangan jangan pernah meniru ya salat ya gerakan-gerakan seperti gerakan pose-pose agama atau ibadah orang orang lain, ya. Kemudian tasyabuh misalnya ya di dalam gerakan ruku dan sujud. Misalnya apa? Rukunya tidak tidak sempurna, meniru ibadah orang lain misalnya. Atau sujudnya itu seperti bentuk meditasi keagamaan di luar Islam. Sedangkan kata Nabi SAW apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sehingga di sini dia salat dengan cara memasukkan tata cara ibadahnya orang lain dengan sedikit modifikasi lah. Dengan sedikit modifikasi. Maka ini termasuk tasyabuh. Ini termasuk apa? Tasyabuh. Baik dalam gerakan ruku ataupun sujud. Gerakan ruku ataupun sujud. Kemudian dalam bacaan solat, ya, maka wajib kita untuk mengikuti sebagaimana contohkan oleh Nabi SAW karena ini sifatnya tauqifi ya berdasarkan wahyu. Maka tidak akan diterima selain mencontoh sebagaimana disampaikan oleh wahyu, gitu kan? Misalnya dalam bacaan solat ternyata dia menambahkan bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang gak jelas asal usulnya atau bahkan nyanyi gitu kan? Lah, gimana coba orang sholat malah nyanyi kalau misalnya ada gitu kan? Ya, maka jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita dalam perkara ibadah pun meniru orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, kami biarkan dalam kesesatan yang ia pilih dan kami masukkan ia ke dalam jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Atau misalnya tasyabuh dalam waktu sholat, ya. Dalam waktu sholat, sengaja memilih waktu-waktu yang di situ dia ingin meniru orang kafir. Misalnya apa? Dalam hadis Nabi SAW, kita dilarang sholat di dua waktu. Ketika matahari akan terbit dan ketika matahari akan tenggelam.
Dan kalau ada orang yang sholat di jam demikian, berarti dia menyerupai penyembah matahari. Di mana kata Nabi SAW, ya, waktu sholatnya demikian, di situ syaitan menyimpan dua tanduknya, gitu kan? Di mana pada saat itu para penyembah matahari bersujud, setan menyimpan tanduknya di situ. Tapi dalam hadis ini rinciannya itu sholat sunnah, bukan sholat wajib, ya, bukan sholat wajib. Jadi kalau misalnya antum nanti aja lah gitu kan, sholatnya nanti pas matahari terbenam, sholatnya nanti pas matahari terbit, nggak boleh. Berarti antum tasyabuh dalam perkara ini, antum tasyabuh di dalam perkara perkara ini. Atau misalnya antum ketika ibadah, antum misalnya menjadikan sholat itu seperti meditasi, ya, atau digabungkan dengan gerakan-gerakan yoga gitu kan. Ya. Oleh karena itu syariat kita menolak perubahan ibadah. Ya, perubahan ibadah yang menjadi ritual, ya, menyerupai agama ajaran ajaran yang berada di luar Islam. Atau misalnya antum tasyabuh dalam penampilan dan simbol ketika sholat, atau menggunakan atribut ritual agama lain, ya, itu nggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Ya. Dan janganlah kalian cenderung kepada orang yang zalim, karena nanti kalian akan disentuh oleh api neraka, kata Allah. Fatamassakumun nar, ya, akan disentuh oleh api neraka gitu. Ya. Misalnya ada orang sholat pakai topi Natal, boleh nggak? Nggak boleh. Ini bentuk penyerupaan yang seperti ini. Bentuk penyerupaan. Ya. Kemudian misalnya di dalam tasyabuh, di dalam niat dan tujuan ibadah, ya, meniru ibadahnya orang kafir karena lebih dianggap modern, mengikuti gaya doa mereka karena dianggap lebih menghayati. Kan jelas Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ajaran mereka untuk mereka, ajaran kita ya untuk kita. Enggak, saya mau berdoanya kayak gini aja. Kalau kayak gini itu rasanya agak kurang deh gitu. Nah, ini tasyabuh yang seperti ini gitu loh. Ya. Dianggap lebih modern dan lain sebagainya. La ilaha illallah ya akhi. Ya. Hendaknya kita mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara salatnya. Kemudian dalam perkara puasa. Tadi yang pertama salat, yang kedua kemudian itu tentang puasa. Ya. Dalam puasa, ya, eh, dari Laila istri Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kata beliau, aku ingin puasa 2 hari berturut-turut. Ya, jadi Laila ini ingin puasa 2 hari berturut-turut. Tapi Bashir melarangku melakukan itu. Ia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku melakukan perbuatan tersebut. Puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka. Kata Nabi Alaihi Wasallam, innama yaf'alu dzalika an-nasara. Sumu kama amarakumullah wa atimmu siyama ila al-lail wa idza kana al-lailu fa'aftiru. Perbuatan puasa seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Ya, berpuasalah sebagaimana diperintahkan oleh Allah pada kalian, sempurnakan puasa sebagaimana diperintahkan oleh Allah pada kalian. Sempurnakan puasa sampai datang malam. Artinya jika malam telah tiba maka berbuka. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, melarang kita untuk berpuasa tanpa berbuka. Karena orang Islam puasanya itu ketika terbit fajar, ya, dan ketika maghrib gitu. Tidak ada di dalam syariat kita agar kita puasa tanpa berbuka sepanjang hari.
Ya, puasa wisol, nggak ada. Ya. Kenapa Nabi SAW melarang kita? Selain ini tasyabbuh kepada orang Nasara ya, yang pertama itu kan membahayakan diri. Tubuh kita perlu perlu asupan. Tubuh kita perlu asupan, gitu kan? Kemudian puasa yang seperti ini, puasa wisol ini, ya, ini menyerupai ibadahnya ahli kitab. Karena orang Nasrani dulu berpuasa berhari-hari tanpa berbuka sebagai bentuk rohbaniyah, sebagai bentuk kebiarawanan, gitu, sebagai bentuk pengabdian. Kemudian puasa wisol ini tentu bertentangan dengan aturan puasa di dalam syariat kita. Karena dalam syariat kita kita tidak boleh menyiksa diri, tidak boleh menyiksa diri. Ya, puasa wisol nggak boleh karena menyerupai orang orang Nasara dalam rohbaniyah gitu. Kemudian Nabi SAW pernah suatu ketika ingin berpuasa, puasa hari hari Asyura, 10 Muharram. Ya, ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya Nabi SAW ingin melakukan puasa hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya. Pada saat itu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhumul yahuda wan nasara." Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, hari ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu kata Nabi SAW, "Fa'idha kana al-'amul muqbilu, insya'allahu sumna al-yawmal tasi'ah." Apabila tahun depan insya Allah kita berpuasa pada hari ke-9-nya. Lalu kata Ibnu Abbas, "Falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Belum sampai tahun depan Nabi SAW wafat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya, jadi dalam puasa pun tidak boleh menyerupai orang kafir. Nabi memerintahkan puasa 10 Muharram, wahai Rasulullah, menyerupai Yahudi dan Nasrani, kata sahabat. Kata Nabi SAW, kita puasa satu hari sebelumnya, puasa Tasu'a, baru dilanjutkan dengan puasa hari Asyura. Gitu. Artinya harus tetap ada penyelisihan, harus tetap ada penyelisihan kepada orang kafir. Kemudian di antara bentuk penyelisihan kita terhadap puasanya orang kafir, yang membedakan puasa kita, kata Nabi SAW, dengan puasanya ahli kitab itu apa? Faslum wa baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahari. Ya. Kata Nabi SAW, keutamaan atau perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab itu makan sahur. Gitu loh. Makan sahur. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita ketika berpuasa, ternyata puasa kita tata caranya, metodenya meniru tata cara atau metodenya orang kafir. Atau misalnya ada orang Islam puasa, dia hanya memperbolehkan dirinya minum, sementara makanan berat dihindari, minum aja gitu loh, puasa. Saya ingin puasa, tapi saya hanya boleh minum saja, nggak makan makanan berat. Tasyabbuh pada orang kafir. Ini menyerupai puasanya orang Buddha. Ya. Atau misalnya saya ingin puasa misalnya, tapi menghindari namanya makanan daging. Gitu loh. Maka ini juga menyerupai orang kafir atau puasa yang lain gitu. Ada yang ketika dia puasa dia menahan dirinya karena puasanya itu puasa nggak makan ini ya, nggak makan daging atau praktik vegetarianisme. Ya, maka ini nggak boleh kalau niatnya ingin meniru orang kafir, nggak boleh. Oleh karena itu, jika kita ingin rinci ya, tasyabuh dalam puasa itu bisa disebut tasyabuh apabila yang pertama, berpuasa tanpa berbuka seperti puasa wisal itu tadi.
Nggak boleh, itu bahaya puasa itu. Ya, kemudian memperpanjang puasa melampaui maghrib, gitu kan? Ini menurut tradisi agama lain yang puasanya yang tidak mengikuti aturan yang Allah turunkan. Atau misalnya antum puasa dengan mengadopsi konsep puasa dari agama lain gitu kan. Seperti yang tadi baik itu learn, yang rahbaniyah, meditasi, puasa ekstrim itu kan nggak pernah diajarkan oleh Islam. Kemudian puasa secara berlebihan sampai pada tahap menyiksa diri. Seperti asketisme di Hindu Buddha. Atau misalnya paradigma antum menganggap bahwasanya cara puasa agama lain itu lebih baik dari puasanya orang Islam. Oleh karena itu, hadirin, eh, hendaknya kita sebagai muslim mencukupkan diri ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Jangan sampai sama sekali kita menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh keyakinan orang itu lebih baik dari ajaran agama kita. Oleh karena itu jangan sampai kita tasyabuh di dalam perkara puasa ataupun di dalam perkara perkara salat. Ya. Tapi demikian dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan tersebut. Ya, dan insyaallah untuk pembahasan part pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan part 2 atau 3-nya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.